Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua hari ini? Pasti baik semua ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, pembelajaran 1. Tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, pembelajaran 1. Muatan pembelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, setelah mengamati video, kalian diharapkan mampu mempraktikkannya untuk membuat produk kipas dengan langkah yang benar. Yang kedua, setelah praktik membuat kipas, siswa mampu menyajikan teks petunjuk tertulis tentang cara membuat kipas dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati video pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keempat, setelah mengamati video tentang perubahan bentuk energi, siswa mampu membuat laporan percobaan tentang perubahan bentuk energi dengan benar. Yang kelima, dengan diberikan teks bergambar, siswa mampu menjelaskan berbagai sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan diberikan gambar, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah kalian pernah membaca teks petunjuk? Pasti sudah pernah kan? Ya, petunjuk adalah ketentuan yang memberikan arahan atau bimbingan dalam melakukan sesuatu. Umumnya, petunjuk itu ditemui dalam bentuk tutorial, seperti tutorial resep masakan, kemudian pembuatan kerajinan tangan, dan juga penggunaan alat elektronik. Petunjuk itu berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan dalam teks petunjuk itu harus jelas, sederhana, dan juga mudah dipahami oleh pembaca. Nah, struktur teks petunjuk itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, itu ada tujuan. Tujuan itu berisi tentang tujuan suatu kegiatan. Teks petunjuk biasanya langsung dapat diketahui dengan melihat judulnya. Yang kedua adalah alat dan bahan. Berisi tentang alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan. Yang ketiga, itu berisi tentang langkah-langkah atau panduan melakukan kegiatan. Kita harus memperhatikan penggunaan energi. Jangan sampai energi habis karena pemakaian yang tidak terbatas. Nah, apa yang dapat kita lakukan agar energi kita tidak habis? Ya, selalu berhemat akan membantu ketersediaan energi. Daripada pergi ke sekolah naik kendaraan, kita dapat naik sepeda atau berjalan kaki. Nah, kipas angin merupakan salah satu benda di rumah yang membutuhkan energi listrik. Kali ini kita akan belajar membuat kipas yang tidak membutuhkan listrik. Nah, di sini kalian perhatikan ada sebuah contoh teks petunjuk. Di sini diperlihatkan cara membuat kipas kertas. Yang pertama, siapkan kertas berbentuk persegi segala ukuran. Boleh dari kertas kado, majalah bekas, kertas HVS, atau yang lainnya. Yang kedua, ambil lem kertas. Kemudian yang ketiga, lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm. Kemudian balikkan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Kemudian lipat lagi lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. Kemudian lem di sisi kertas yang saling berhadapan. Nah, jadilah sebuah kipas dari kertas.
Ini adalah contoh teks petunjuk. Sekarang kalian akan belajar percobaan berenergi. Nah, di sini langkah kegiatannya yang pertama itu kalian siapkan selembar kertas, kemudian gambar seperti contoh samping. Nah, nanti kalian gambarnya seperti obat nyamuk. Kemudian yang kedua, gunting mengikuti garis sehingga menyerupai spiral, bentuk spiral. Kemudian yang ketiga, lubangi salah satu ujung kertas. Di ujung kertas yang tengah itu kita lubangi, kemudian kita ikat dengan benang. Nah, panjang benang itu sekitar 50 cm, 30 cm juga tidak apa-apa. Kemudian yang kelima, ikatkan ujung yang lain pada pensil. Yang ujung satunya diikatkan dengan kertasnya, kemudian ujung benang yang satunya kita ikatkan pada pensil atau boleh dengan kayu. Kemudian siapkan lilin dan nyalakan lilin. Letakkan kertas spiral di atas api, kemudian jaga jaraknya supaya tidak terbakar kertasnya. Nah, nanti kalian amati apa yang terjadi pada kertas ketika ditempatkan di atas api lilin. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat video berikut ini. Nah, di sini kita akan mencoba percobaan perubahan energi panas menjadi energi gerak. Di sini kita siapkan bahan-bahannya dulu. Yang pertama ada pulpen, yang kedua ada gunting, kemudian benang, lilin, korek api, dan juga kertas berwarna. Kertasnya boleh berwarna, boleh tidak, terserah kalian. Nah, sekarang kita bentuk kertasnya menjadi bagian kecil. Nah, sekarang kita siapkan kotak berbentuk persegi, kemudian kita gunting sesuai dengan pola atau langsung juga boleh. Kita bentuk menjadi bentuk spiral seperti bentuk obat nyamuk. Nah, setelah digunting berbentuk spiral, bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, ini seperti ini. Setelah kita bentuk spiral, kita lubangi tengahnya, kemudian siapkan benang dan talikan ujung benang ke tengah-tengah bagian kertas yang sudah dilubangi tadi. Kemudian kita tali. Setelah kita tali ujung yang satu, kemudian ujung satunya kita talikan di pulpen. Jadi nanti pulpen ini berguna untuk berpegangan kita. Kita pegang pulpennya agar kertas spiralnya bisa diangkat. Setelah jadi, kita hidupkan lilin, kemudian kita letakkan kertas spiral tadi di atas lilin, tapi jangan sampai terbakar ya kertasnya. Nah, kemudian kita amati yang terjadi. Bagaimana yang terjadi? Ternyata kertasnya itu bergerak ya anak-anak. Jadi karena terkena panas, kertasnya bisa bergerak. Nah, peristiwa ini dinamakan peristiwa perubahan energi panas menjadi energi gerak. Nah, setelah kalian melihat video, pasti kalian sudah paham kan cara-caranya? Nah, nanti tugas kalian di rumah, setelah pembelajaran ini selesai, kalian buatlah laporan percobaan tentang percobaan energi panas menjadi energi gerak. Nah, kalian tuliskan laporannya, ada nama percobaannya, kemudian tujuan percobaannya, alat-alatnya apa saja, langkah kerjanya bagaimana, hasil percobaannya apa, dan juga kesimpulannya apa. Sudah paham ya anak-anak? Oke, selanjutnya
Di sini ada soal terkait dengan perubahan energi. Yang pertama, kegiatan menjemur ikan. Energi yang digunakan energi apa, anak-anak? Ya, benar, yang digunakan adalah energi matahari. Perubahan energinya yaitu energi panas menjadi energi kimia. Kemudian untuk gambar yang kedua adalah menyetrika. Gambar yang ketiga adalah bermain layang-layang, dan yang keempat adalah membakar ikan. Nanti kalian kerjakan tabel ini, kalian isi perubahan energinya bagaimana dan energi yang digunakan itu apa. Nah, sekarang lanjut. Ada sebuah teks. Saat sedang belajar bersama di rumah Lani, Benny terlihat tidak sehat. Seringkali ia batuk. Lani kemudian dipanggil ibu. Mereka berdua berbicara di dapur. Tidak lama kemudian, Lani datang membawa secangkir air. Ia menyodorkan minumannya kepada Benny dan meminta meminumnya. Setelah itu, Benny terlihat lega. Teman-temannya bertanya kepada Lani tentang minuman tersebut. Lani menerangkan bahwa ia baru saja memberi Benny air jahe. Ibu Lani membuat minuman dari jahe yang dicampur dengan sedikit gula. Di belakang rumah Lani banyak tanaman jahe. Banyak orang percaya bahwa jahe itu bisa membuat tenggorokan lega saat kita batuk. Jahe pun membuat tubuh kita hangat. Nah, tahukah kalian, Indonesia itu mempunyai banyak sekali sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Nah, sumber daya alam yang bermanfaat bagi tubuh manusia itu ada berbagai macam. Misalnya, di sini ada bawang putih, temulawak, kunyit, jahe, cengkeh, dan juga kencur. Semua sumber daya ini adalah sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk kesehatan tubuh. Nah, di sini misalnya ibu contohkan, sumber daya alamnya adalah kunyit. Kunyit bermanfaat sebagai bumbu untuk bumbu nasi kuning, bumbu masakan lainnya, kemudian bisa dibuat jamu. Lalu tempat dipasarkannya, di pasar ada banyak, di supermarket juga ada. Kemudian bawang putih, temulawak, jahe, cengkeh, dan juga kencur pasti banyak dimanfaatkan oleh manusia. Jadi kalian carilah pemanfaatan dari sumber daya alam yang ada pada tabel ini. Kemudian dituliskan juga tempat dipasarkannya di mana saja. Jadi, sumber daya alam yang melimpah ini dimaksudkan agar manusia bisa memanfaatkannya untuk kehidupannya. Sebagai rasa syukur, kita harus menjaga keberadaannya dengan menanaminya dan juga melestarikannya. Oke anak-anak, sudah paham kan kalian untuk materi hari ini? Hari ini kita sudah belajar tentang teks petunjuk, kemudian percobaan perubahan energi panas menjadi energi gerak, dan juga kita sudah belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Oke, cukup sekian dulu ya pembelajaran kita kali ini. Kalian harus tetap semangat dan juga selalu jaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk selalu belajar. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.